Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamsir Awal dengan NIM 23OSP031 dari kelas 2A jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik ATI Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaturan lampu lalu lintas dengan PLC menggunakan multi timer dan single timer. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke video pembahasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana skenario dari lampu lalu lintas menggunakan PLC dengan single timer dan multi timer. Nah, pertama, saat push button start ditekan, maka semua sistem akan berjalan, dan pada saat tombol PB stop ditekan, maka semua sistem akan berhenti. Kemudian yang kedua, saat sistem mulai berjalan, maka ketiga lampu akan menyala secara bergantian. Dimulai dengan lampu merah selama 5 detik, lampu kuning selama 2 detik, dan lampu hijau selama 3 detik. Selanjutnya sistem ini akan mengulangi langkah kedua secara berulang hingga sistem dihentikan. Kemudian di sini ada timing table yang menjelaskan bagaimana lama waktu dari lampu yang kita gunakan menyala. Yang pertama adalah output device. Di sini kita menggunakan 3 buah lampu. Yang pertama lampu merah, kedua lampu kuning, kemudian yang ketiga lampu hijau. Kemudian ada step time, yang dimana kita mengatur lama dari timer akan menghitung. Yang pertama ada range. Di sini lampu dari range 10 sampai 5 itu lama dari waktu lampu merah menyala, yaitu selama 5 detik. Kemudian range 5 sampai 3 yaitu lama dari waktu lampu kuning menyala, yaitu 2 detik. Kemudian range 3 sampai 10 yaitu lama dari lampu hijau akan menyala, yaitu 3 detik. Jadi total waktu lampu menyala dalam satu kali siklus yaitu 10 detik. Selanjutnya saya akan membahas tentang diagram pengkabelan atau wiring diagram. Pertama, di sini kita menggunakan sumber AC 220 volt yang dimana fasanya dihubung dengan terminal input L1 dan netralnya dihubung dengan terminal input L2. Kemudian di sini kita menggunakan 2 buah push button. Yang pertama sebagai push button start dan yang kedua sebagai push button stop. Nah, untuk push button start, untuk inputnya kita hubung dengan terminal input 01. Kemudian untuk outputnya kita sambung ke terminal output minus. Kemudian untuk push button stop, untuk inputnya kita sambung dengan terminal input 03. Kemudian untuk outputnya kita sambung dengan terminal output minus. Nah, untuk lampunya, ketiga buah lampu, untuk input dari lampu merah, kuning, dan hijau ini kita sambung secara seri. Kemudian kita jumper ke L2 atau input L2. Kemudian untuk output masing-masing lampu, untuk lampu merah kita sambung dengan terminal output 05. Kemudian untuk lampu kuning kita sambung dengan terminal output 07. Kemudian untuk lampu hijau kita sambung dengan terminal output 06. Kemudian yang terakhir untuk L1 kita sambung dengan COM. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang ladder diagram, terlebih dahulu kita harus menentukan I/O list yang akan kita gunakan pada ladder diagram. Di sini kita sudah membuat I/O list sesuai dengan wiring diagram sebelumnya. Yang pertama, untuk tick name ada push button start. Kemudian tipenya digital input. Untuk alamatnya atau address kita gunakan 0.01. Untuk komennya di sini bebas. Di sini saya menggunakan push button normally open untuk mengaktifkan sistem. Kemudian yang kedua push button stop.
tipenya digital input, untuk alamatnya 0.03, kemudian sebagai push button normally open untuk menghentikan sistem. Kemudian yang ketiga ada Emron, untuk alamatnya W0.0 sebagai memori internal PLC sebagai indikator sistem berjalan atau run. Kemudian yang keempat ada lampu LED, tipenya digital output, untuk alamatnya 100.05 sebagai pilot lamp 220 volt AC sebagai indikator lampu merah. Kemudian yang kelima ada LMP yellow, untuk tipenya digital output, alamatnya 100.07 dan sebagai pilot lamp 220 volt AC sebagai indikator lampu kuning. Yang terakhir LMP green, untuk tipenya digital output, untuk addressnya 100.06, kemudian sebagai pilot lamp 220 volt AC sebagai indikator lampu hijau. Selanjutnya kita akan membahas ladder diagram dari lampu lalu lintas menggunakan multi timer atau menggunakan 3 buah timer. Yang pertama di sini ada push button start. Nah, ketika push button start di sini ditekan, maka yang sebelumnya terbuka akan terhubung sehingga mengaktifkan coil dari memori atau coil MRAN. Nah, perubahan MRAN ini dari tidak aktif menjadi aktif, maka seluruh kontak dari yang beralamat MRAN ini akan berubah, yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup. Nah, untuk MRAN ini, coil MRAN ini, agar tetap aktif ketika push button startnya dilepas, maka kita gunakan kontak NO dari MRAN, yang dimana dihubung secara paralel dengan push button start, sehingga ketika push button start dilepas, maka semua coil MRAN akan tetap terhubung atau tertutup. Nah, kemudian saat MRAN ini terhubung atau aktif, maka timer 00 ini akan mulai menghitung. Nah, timer 00 ini akan mulai menghitung selama 5 detik atau 50 milisecond. Nah, sementara timer ini menghitung, maka coil dari lampu LED yang ada di bawah ini akan aktif juga, karena dia mendapat arus saat MRAN-nya aktif atau MRAN-nya atau kontak MRAN-nya tertutup, sehingga coil dari lampu LED ini akan aktif. Nah, ketika timer 00 ini sudah menghitung selama 5 detik, maka seluruh kontak timer 00 ini akan berubah, yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup. Nah, perubahan kontak ini dapat mengaktifkan timer 01. Nah, saat timer 01 aktif, maka timer ini akan mulai menghitung selama 2 detik. Nah, yang dibawa di sini, yang sebelumnya kan timer 00 itu terbuka karena karena coil timer 00 ini sudah aktif, maka kontak timer 00 ini yang sebelumnya terbuka menjadi terhubung, sehingga coil lampu yellow ini akan aktif selama timer 1 yaitu 2 detik. Nah, ketika timer 01 ini setelah menghitung selama 2 detik, maka seluruh kontak yang beralamat T01 akan berubah kondisi juga, yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup. Nah, perubahan kontak ini
mengalirkan arus ke timer 02, yang dimana timer 02 akan menghitung selama 3 detik. Nah, sementara menghitung 3 detik, koil lampu hijau juga akan menyala karena kontak timer 01 yang di bawah ini yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup. Nah, maka koil lampu hijau akan menyala selama 3 detik. Nah, siklus ini akan terus berulang karena pada koil timer 00 kita sambung secara seri dengan kontak normally close dari timer 2. Nah, ceritanya ketika timer 2 sudah menghitung selama 3 detik, maka timer 02 ini akan tertutup sehingga arus kembali masuk ke timer 00. Nah, untuk menghentikan semua sistem yang berjalan pada rangkaian ini, kita dapat menekan tombol stop, push button stop, maka semua sistem akan berhenti. Baik, kita masuk ke pembahasan ladder diagram dari lampu lalu lintas menggunakan single timer atau menggunakan satu buah timer. Nah, di sini kita sudah membuat rangkaian ladder diagramnya. Nah, untuk prinsip kerjanya, ketika push button start ditekan, maka dia akan berubah kondisi yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup. Nah, perubahan kondisi ini akan mengakibatkan atau akan mengaktifkan koil memori MRAM akan aktif. Nah, untuk koil MRAM ini tetap aktif saat push button start dilepas, maka kita gunakan latching, yang dimana latching itu kita ambil kontak NO dari MRAM yang dihubung secara paralel dengan push button start, sehingga ketika push button start dilepas, arus akan tetap mengalir ke MRAM dan MRAM-nya tetap aktif. Nah, ketika MRAM ini aktif, maka arus akan juga mengalir ke interlock 002 atau IL002 ini. Nah, ketika ini aktif, maka timer 00 juga menghitung yang sebelumnya kita sudah atur di studi kasus timing table 100 milisecond atau 100 atau 10 detik. Nah, di sini kita atur lagi pembagiannya atau range-nya, yang dimana range 100 milisecond ke 50 milisecond itu lama dari waktu lampu merah menyala. Nah, timer menghitung dari 100 sampai 50. Nah, setelah sampai timernya sampai 50, nah lampu merahnya akan mati, kemudian bergantian ke lampu kuning karena range lampu kuning itu 50 milisecond sampai 30 milisecond. Itu lama lampu kuning menyala atau selama 2 detik. Nah, ketika timer ini sampai 30, batasnya sampai 30, lampu kuning akan mati dan dilanjutkan dengan lampu hijau, yang dimana range dari lampu hijau itu dari 30 milisecond sampai 0 milisecond atau 3 detik. Nah, setelah 3 detik lampu hijau akan mati. Nah, siklus ini akan terus berulang karena pada koil timer 00 kita sambung seri dengan kontak NC dari timer 00 itu sendiri. Nah, untuk menghentikan semua sistem pada rangkaian ini, kita menekan tombol push button stop, maka semua sistem yang berjalan pada rangkaian ini akan berhenti. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang lampu lalu lintas menggunakan PLC dengan pengaturan single timer dan multi timer.
Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.